Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Live Report on the Spot bersama Tribun Timur, edisi 4 Desember 2021. Di mana siang hari ini kita akan memberikan informasi yang menarik dan peristiwa penting dari berbagai daerah yang dilaporkan langsung oleh reporter kami. Untuk itu, pada siang hari ini bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Berita pertama datang dari daerah Parepare, di mana Diksar KSR IAIN Parepare memakan korban jiwa. Sempat dilarang RW tapi tak dihiraukan, di mana dua korban mahasiswi IAIN masih dalam proses pendalaman kampus IAIN Parepare. Dan bahkan sampai saat ini masih menjadi sorotan terkait perizinan kegiatan tersebut. Camat Bacukiki Saharudin mengaku tidak mendapat surat dari pihak terkait pada Jumat 3 Desember 2021 pagi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi, ada rekan Muhammad Yaumil. Halo, selamat siang rekan Yaumil. Selamat siang, Ibu Kinan. Baik, bisa dijelaskan bagaimana dengan surat perizinan ke pejabat setempat dari pihak KSR? Ya, baik. Menurut Camat Bacukiki Saharudin, pihaknya tidak menerima surat ataupun pemberitahuan terkait kegiatan KSR tersebut. Nah, begitupun dengan lurah di pihak kelurahan juga tidak menerima surat pemberitahuan dari pihak yang terkait. Namun, Camat Bacukiki menegaskan bahwa kegiatan tersebut diketahui oleh RW di tempat kegiatan itu terjadi. Nah, menurut RW setempat bahwa pemberitahuan dari pihak KSR hanya sebatas pemberitahuan lisan. Hal tersebut kemudian membuat pihak RW untuk melarang KSR untuk berkegiatan di daerah sungai. Seperti itu. Baik rekan, apa dampak dari kejadian ini yang memakan korban jiwa? Ya, dampak dari kejadian ini kemudian membuat sungai dan daerah kawasan wisata lainnya yang satu aliran dengan sungai tersebut diberhentikan. Jadi tidak ada aktivitas di daerah sungai, mengingat bahwa sekarang sedang musim hujan dan ditakutkan ada korban jiwa lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pendapat keluarga korban terkait kejadian ini yang menimpa keluarganya? Ya, setelah kita menemui keluarga korban, salah satu korban yang berasal dari kota Parepare, ayah dari Asmira mengatakan bahwa keluarga masih belum bisa menerima atau belum ikhlas ketika anaknya menjadi korban dan tewas saat kejadian tersebut. Pihak keluarga menyerahkan seluruh penyelidikan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Yaumil atas laporan Anda. Selanjutnya Tribuners, reporter kami juga telah melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber. Ada Camat Bacukiki dengan nama Saharudin. Berikut kutipannya. Menurut nyawa dua mahasiswa ini, Pak Camat, apakah ada atau tidaknya surat izin dari panitia Diksar ke kelurahan atau kecamatan? Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa mahasiswa IAIN yang melakukan Diksar di Sungai Bilalang, Kelurahan Lemoy, beberapa hari yang lalu, baik lisan maupun tertulis tidak ada penyampaian ke kecamatan. Terus kami berkelon ke bawah ke Ibu Lurah, Kelurahan Lemoy, ternyata juga belum ada penyampaian lisan maupun tertulis. Iya. Bu Lurah lagi ke bawah ke Bu RW. Nah, ada informasi dari Bu RW bahwa mahasiswa ini memang melapor ke Bu RW Bilalang untuk melaksanakan diksar ini. Namun Bu RW larang karena apa? Di musim hujan ini, hujan deras, tiba-tiba juga air bah datang. Bahaya akibatnya karena air bah tiba-tiba bisa meluap. Berarti memang sudah ada larangan dari Sudah pihak ada RW? larangan dari pihak Bu RW di sana, di Bilalang, supaya melakukan aktivitas di sepanjang sungai Bilalang itu sendiri. Kalau pihak kelurahan atau kecamatan sebelumnya sudah mengetahui atau belum adanya Diksar di situ? Termasuk kegiatan, apakah memang sudah termasuk kegiatan tahunan atau gimana? Belum ada memang penyampaian sebelumnya. Maksudnya
ini kan sudah dilarang, tapi memang tetap dilakukan. Iya, sudah dilarang oleh Bu RW karena mahasiswa ini penelitiannya ini sudah minta izin sama Bu RW. Iya. Dan Bu RW bilang melarang untuk melakukan aktivitas di sepanjang sungai itu, namun tidak dia hiraukan larangan itu sehingga dia melakukan aktivitas besar itu di pinggir sungai Wilalang. Kalau kegiatan-kegiatan sebelumnya, apakah memang mereka mengambil izin atau gimana? Karena kabarnya 2 tahun yang lalu pernah melakukan kegiatan yang serupa di lokasi tersebut. Saya kurang ingat juga apakah dia pernah konfirmasi di pihak kecamatan kelurahan kalau mau melakukan izin. Tetapi aktivitas yang sekarang ini, beberapa hari kemarin ini, dia tidak ada penyampaian sama sekali di kecamatan maupun kelurahan. Oke. Menurut kita ini ada tidak unsur kelalaian yang dilakukan? Jelas. Saya anggap 100% unsur kelalaiannya. Seperti apa itu, Pak? Nah, masalah itu pertama, kelalaiannya kenapa kau bawa anak-anak, termasuk anak saya almarhumah, keluar lokasi yang posisinya tidak strategis, artinya rawan, tanpa sepengetahuan saya, artinya selaku orang tua. Anda ada surat izin, Pak? Kayaknya tidak ada yang saya tanda tangani. Itu kan harus ada berupa surat. Iya. Tidak ada. Yang ketiga, hubungan kontak sama sekali tidak ada. Tapi kan almarhum ini bawa HP, Pak. Di mana HP-nya? HP-nya sengaja memang saya tidak kasih. Artinya waktu lapis juga, lapis di lokasi, di kampus, itu memang HP dikumpul semua. Jadi sekali dia mau keluar ke outdoor, katanya istilahnya ini, saya tidak tahu lokasi tujuannya kemana. Jadi saya bilang, jangan kau bawa HP-mu. Nah, mamanya juga bilang, oh iya, percuma yuk kau bawa. Karena dibawa juga paling cuma dikumpul saja, tidak berfungsi juga, dinonaktifkan. Informasinya almarhum ini, Pak, sempat dia mengeluh kecapean. Iya, tetap mengeluh. Iya. Selama dia ceritanya mengikuti kegiatan lapis, start mulai 4:30, jam 4 lah dia bangun, bersiap-siap, 4:30 berangkat ke kampus. Karena harus tiba sebelum sholat subuh. Nah, setelah itu berlanjut, lapisnya sampai jam 9. Terakhir lapisnya itu, lapis di kampus, nah, sempat saya tinggal menunggu. Itulah tadi hasil wawancara dengan Camat Bacukiki dan ayah korban Rizwan. Baik, terima kasih Muhammad Yaumil atas laporan Anda langsung dari Parepare dan selamat bertugas kembali.